Kalimantan Tengah merupakan kawasan yang sangat dinamis. Terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota yang kaya dengan keberagaman hayati, flora dan fauna, serta hutan hujan yang tua. Kataharun huang jain bakal ingun ecang ambun parang gitu. Ya, jadi adat itu sendiri bersifat turun-temurun. Hutan adat itu turun-temurun yang melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaannya, pemeliharaannya, pengaturannya. Itu sudah ada. Masyarakat sudah dilindungi dengan aturan Menteri Lingkungan Hidup. Rebah tuh kita ti ulut ni pang bangadoho. Amun sadi itu rama ulut ni. Nah, namun hakaribe itu kan upuat itu aja. Inungan basepak, hanya alaturo itu. Bukan bagai itu, mahal pada menuntut mehe. Mau kapan iya masam naun lagi bukan kesenian. Bajar kapanan hanya gangerek kapanan menari ane ayero tari bahalai tari ayero. Secara kultural, masyarakat mempunyai banyak kearifan lokal yang memungkinkan mereka merancang dan mengelola kehidupan dengan lebih. Adapun nilai wawasan kebangsaan yang telah dilakukan suku Dayak adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan melakukan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, di mana kearifan lokal masyarakat Dayak seringkali mencakup nilai-nilai pengetahuan dan praktik-praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun. Partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dapat memfasilitasi penerapan dan pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Perkembangan zaman membuat landscape Kalimantan Tengah mengalami perubahan. Menurut penelitian terbaru, Pulau Kalimantan telah kehilangan 73% dari hutan tropisnya sejak 1973. Tidak bisa dipungkiri, sisi lain Kalimantan ternyata mengalami deforestasi. Dengan kesadaran bahwa semuanya itu merupakan produk dari proses sosial masyarakat, bukanlah sesuatu yang a priori, statik, dan tidak mungkin berubah. Maka, masyarakat Kalimantan Tengah mempunyai peluang untuk terlibat dalam mencegah, menghambat, atau mengurangi dampak negatif dari perubahan yang melaju dengan cepat.
ketika terjadi pencemaran lingkungan, ada upaya, ada standar operating procedure yang mereka tetapkan untuk pengelolaan pemulihan lingkungan hidup, itu sudah ada tertuang dalam dokumennya. Jadi ada sanksi hukumnya ketika mereka tidak melakukan hal itu. Karena kita juga ada sistem pengawasannya ya. Ketika mereka tidak melakukan, tidak taat terhadap ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan lingkungan hidup, ada sanksinya. Sanksinya berupa teguran secara administrasi, ada paksaan pemerintah gitu ya, sampai kepada pencabutan izin. Nah, itu sudah ada aturannya, ada regulasinya. Masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi aktor yang dengan aktif dan sadar merancang atau meramalkan masa depan yang gilang gemilang bagi hidupnya. Cara terbaik untuk meramal masa depan adalah dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Masyarakat juga mulai menerapkan proses lahan tanpa bakar di area berladang. Untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melibatkan masyarakat untuk membantu mengendalikan serta membentuk MPA, Masyarakat Peduli Api, di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran. Selain itu, suku Dayak juga gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Kearifan lokal masyarakat Dayak seringkali menekankan nilai-nilai solidaritas dan kebersamaan dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, masyarakat Dayak juga memenuhi komponen nilai bela negara, kemampuan awal bela negara. Masyarakat Dayak menghargai pentingnya menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan berkelanjutan untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam praktik sehari-hari, seperti dalam pengelolaan hutan adat atau dalam pola tanam yang ramah lingkungan. Alam dan manusia itu harus berkesinambungan. Hidup itu rukun. Manusia tidak boleh sembarangan mengeksploitasi alam, karena alam itu, manusia itu butuh alam. Dan sesungguhnya Yang Maha Kuasa itu sudah adil. Adilnya Yang Maha Kuasa itu apa? Semua disiapkan untuk manusia, karena manusia itu adalah makhluk sempurna di muka bumi, di dunia ini, di muka bumi ini. Itu sudah ada di Injil, di Zabur, di Taurat, di Al-Quran. Nah, disiapkan semuanya, alam ini semuanya, dan isinya itu makhluk-makhluk seperti ada babi, ada ayam, ada semuanya lah, ada ikan, ada apa semuanya. Tetapi semua ini kan harus digunakan sesuai dengan manfaatnya. Jangan sampai mengeksploitasi berlebihan. Satu contoh, orang menoba itu tidak boleh, meracun ikan tidak boleh, tapi sesuai dengan penggunaannya. Banyak yang lebih ramah, karena mereka juga makhluk hidup. Memang pun disiapkan untuk manusia, tapi perlu ingat mereka itu makhluk hidup. Di Kalimantan Tengah ini merupakan salah satu ibu kota paru-paru dunia, dan ini adalah satu kebanggaan. Penghargaan ini menunjukkan bahwa begitu besar kontribusi Kalimantan Tengah yang memiliki hutan dan gambut yang begitu besar terhadap dunia. Kita ingin hutan itu tetap lestari, masyarakat sekitarnya bisa memanfaatkan nilai daripada keberadaan hutan tersebut. Dengan program-program yang ada di Kalimantan Tengah, salah satunya kita juga melaksanakan program REDD+, terus juga ada program pembangunan rendah karbon, dan juga Kalimantan Tengah merupakan bagian daripada Heart of Borneo (HOB). Nah, ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari Kalimantan Tengah untuk kontribusi terhadap perubahan iklim yang ada di global. Dan dengan adanya kearifan lokal pada masyarakat Dayak yang mereka sudah terbiasa dengan alam, ini tetap harus dijaga dan perlu diberikan peluang kepada mereka bagaimana mengolah hutan secara bijaksana. Karena itu, mari kita jaga dan rawat alam dan lingkungan hidup kita dengan baik. Jikalau kita menjaga alam, maka alam juga menjaga kita. Bumi ini bukan warisan, melainkan titipan dari anak cucu kita. Mari kita wariskan alam yang hijau dan lestari
untuk anak cucu kita. Alam bisa hidup tanpa ada manusia, tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa alam.